Selamat datang di Visipods, podcastnya Visipol UKI. Jadi hari ini kita kedatangan idolanya para remaja. Aku ya? Bukan. Emang iya? Jadi hari ini Visipods episode 4. Hari ini ada gue sama Abel, gue Cila dan ada Abel hari ini. Ada gue juga. Ada lo juga. Lupain gue. Jadi hari ini kita kedatangan idolanya para remaja ya. Namanya Jennifer Rachel Natasha. Selamat datang Rahel di Visipods. Hai. Makasih Visipods sudah ngundang. Padahal gue anak sini juga tau. Iya. Rahel belum perkenalkan diri. Oh ya, hai semuanya. Buka Harus masker buka ya. Biar kelihatan cantiknya. Boleh gak sih? Iya. Aduh. Manis banget. Hai semuanya, gue Jennifer Natasha, biasa dipanggil Rahel. Bukannya sayang ya? Gue boleh kasih tau gak sih gue anak sini? Wow, Gue anak HI angkatan 18. Ini 11 ya, salah. Anak 18. Pakai lagi. Anak HI angkatan 2018. Iya, betul. Mungkin kalian yang nonton ini udah pada tau lah ya dia ini siapa. Dia ini gimana sih? Tapi bohong. Gue bingung banget. Jadi seperti yang kita tahu si Rahel ini tuh aktif di dunia industri musik iya. Industri film juga kemarin baru iya ya masuk kan. Gimana sih Hel? Lo kan gue langsung aja lah ya. Gak gimana agak grogi. Kenapa? Grogi ya? Di depan ada cewek cantik. Iya. Lu Bel. Enggak sih gitu ya. Depan atau samping? Bentar aku akan ketawa. Takut nangis. Jadi Rahel ini tuh udah aktif di dunia gimana ya? Di dunia ini. Di dunia seni itu dari kecil nggak sih? Enggak dari SMP kecil. Nggak sih? Oh iya kecil ya? Gue lupa. Masih bocah ya? Iya, ternyata dari kecil beneran. Dari SMP. SMP udah memiliki karir. 2012 akhir. Nah, lo anggaplah ya lo masuk ke grup itu di umur yang segitu. Sebenarnya tuh lo tuh waktu audisi tuh mikir apa sih Hel? Mikir apa ya? Jadi tuh dulu, lo tau gak sih dulu kan zaman boyband. Bocil gitu kayak pengen coba gadis sampul gitu kan. Nah awalnya tuh gue pengen coba gadis sampul gitu. Nah terus tiba-tiba ternyata kan lagi hype gitu tuh kayak girl band, boyband gitu-gitu kan. Habis itu ternyata teman abang gue tuh kayak suka gitu sama JKT48. Terus tiba-tiba dia suka main ke rumah gue, terus kayak Adela daftar aja gitu. Terus gue daftar, terus lolos. Kalau main karet kayak coba jadi. Berarti sebenarnya dari awalnya tuh untuk menjadi penyanyi itu bukan impian lo? Enggak sih, kayak coba-coba aja. Coba aja. Iya. Aduh. Kalau misalnya impian sama Cila, impian lo sebenarnya apa sih? Impian gue dulu tuh gue pengen jadi waktu kecil ya, pengen jadi pramugari. Terus pas sudah gedean lagi gue kayak sempet sih kepikiran kayak pingin deh cobain jadi nyanyi, tapi suara gue nggak bagus. Suara gue standar. Jadi lebih ke tahu diri ya? Iya, lebih tahu diri kayak enggak deh. Tapi tiba-tiba masuk JKT, jadi kayak wow. Generasi 2 ya? Iya, generasi 2. Nggak ada yang menerima lo. Udah ketuaan Beb, sumpah. Nah terus udah kayak gitu ini gue agak grogi sih karena dulu tuh pas awal-awalnya JKT itu gue sempat ngikutin dan gue notice. Oh iya? Loh, Serius? gue tuh serius gak sih ini? Ini sambil cerita ya. Ini pas ini gak di skrip. Gak ada di skrip ini. Serius? Terus pas lagi PPMB di lapangan tuh, di parkiran kita rame-rame semua fakultas, gue tuh notice lu ini kayak anak JKT deh. Kok bisa masuk sini? Iya, gue sebelum gue ada juga kan anak JKT di sini. Iya, nah itu pas minta tanda tangan senior, gue lebih shock lagi. Kok ada Kadela, ada Kadila. Lebih shock lagi kayak, ini kenapa semua di sini? Keren dia tahu. Aduh, belum kenalan gitu di kampus sama idol-idol para remaja. Hah? Gimana Bel? Terus
sebenarnya lo tuh latar belakangnya gimana sih? Kayak ya udah lo emang random aja. Kayak penelitian ya, lo di latar belakangnya. Di semester 6 jadi ya masih agak-agak gimana gitu. Gimana latar ya? belakangnya tuh emang Gue dari kayak keluarga yang cewek-cewek emang pengen seni biasa banget. aja sih. Oh, biasa aja. Biasa Ya udah, aja. masuk JKT ya udah Ya. nyebur aja lah ya. Gitu. Gue kayak gimana ya, backgroundnya ya udah emang, tapi nggak ada di keluarga gue, nggak ada yang kayak di entertain gitu sih. Enggak ada. Jadi ini Nggak lo ada. pertamanya. Jadi kayaknya ya gue pertama. Terus kebetulan dulu tuh gue pendiam juga kan di keluarga. Jadi keluarga gue gak ada yang percaya juga gue masuk JKT. Kasian ya. Iya. Agak-agak introvert gitu ya. Iya, gue introvert Pemalu dulu. kali. Sekarang udah enggak sih. Nah. Terus kalau misalnya kan lu dari SMP sampai kuliah lah ya. Iya, sampai kuliah bener. Bisa dibilang lo masa lo tuh semuanya di JKT. Masa remaja gue. Iya, masa remaja lo di masa remaja gue di JKT48 JKT. Kenapa? Menyesal. Bukan Enggak. menyesal, bukan. Gimana ngelewatinnya gitu? Iya, gimana sih ngelewatinnya? Oh. Apakah lo kan kerja kan jatuhnya kan? Lo Iya, kerja, lo ketemu fans, mungkin waktu lo sama keluarga lo juga agak terbatas gitu. Sama Show teman-teman terus, juga gitu ya. kemana-mana kan, sirkus segala macam kan lo. Dia tahu sih, dia beneran ya. Tahu, dia beneran ngikutin. Dia beneran ngikutin. Iya. Kan Iya. lo dari SMP, yang SMP, SMA udah jelas Ya, jadwal belajar lo kan pagi masuk jam 7, Iya, pulang iya, jam iya. 2 gitu kan. Kalau zaman masih sekolah belum kuliah sih, ya waktunya emang bener-bener abis gitu loh. Kayak bangun pagi kan sekolah, terus selesai sekolah langsung kegiatan, terus pulangnya tuh kayak nyampe rumah udah jam 12 malam, kadang lebih dari itu. Terus ya udah, kadang waktu tidurnya dipakai pas di sekolah. gue ada di masa dimana gue ke sekolah bawa bantal kecil gitu. Terus Udah capek banget ya. temen gue kayak udah nggak heran sih gue tidur di kelas. Cuman ya pas awal-awal pertama kali masuk, nilai gue turun banget sih. Cuman lama-lama bisa nyeimbangin jadi normal lagi gitu. Soalnya kan kalau misalnya kayak awal-awal kan kayak kaget kan, kayak dari schedule lo yang nggak kayak gitu, tiba-tiba kayak sibuk nih, asik. Jadi banyak kerjaan nih. Iya nih, Jadi terus kita rebahan terus. ya udah awal-awal kaget karena kan kayak badannya capek juga kan. Cuman lama-lama pas udah tahu celahnya, kayak udah tahu oh gue ngerjain tugas misalnya pas di jalan pas mau pergi kegiatan gitu. Atau enggak gue pulang kegiatan kayak ngerjain tugas dulu baru tidur gitu. Atau enggak gue di sekolah ngerjainnya gitu. Kayak gitu sih kalau zaman sekolah. Tapi kalau kuliah ya lebih enak sih karena Fleksibel juga waktunya. fleksibel kan waktunya, terus kayak udah terbiasa gitu sih sama kegiatan yang banyak. Jadi kan kalau di JKT itu enaknya schedule-nya tuh udah ada gitu kan. Jadi kayak satu hari ini gue udah tahu mau ngapain gitu. Nah terus kalau misalnya kayak sekolah kan waktunya banyak di sekolah gitu, kayak pagi sampai siang gitu kan. Nah kalau kayak kuliah gue kan banyak kosongnya, jadi kayak oh yaudah pas lagi kosong gue ngerjain apa gitu. Kayak gitu sih. Tapi sebenarnya menurut gue lebih enak sibuk. Gue sih pribadi lebih enak waktu gue sibuk sih ngerjain sambil sekolah. Karena dulu gue sempat mikir gitu kan, kayak kenapa ya orang udah nggak sibuk terus nggak, gue tuh sama temen gue sempat yang kayak mikirnya nyebelin gitu, kenapa ya kok udah nggak sibuk tapi mereka kayak nggak ngerjain tugas juga gitu. Karena ternyata pas gue sadar kan gue sekarang mengalami hal itu juga. Gue nggak sibuk terus gue kayak kuliah doang, gue kayak oh gini rasanya. Karena menurut gue kalau sibuk itu kan waktu lo full gitu kan, kayak lo misalnya yang tadi gue jelasin, lo udah tahu dari pagi sampai siang ngapain, terus setelahnya lo udah tahu ngapain, jadi kayak udah tertata gitu lo di otak lo, kayak gue harus kerjain step pertama apa, kedua apa, ketiga Produktif, apa gitu. lebih produktif Iya produktif. Terus kalau misalnya lo kayak sekarang kan waktunya bener-bener kayak jadwalnya random gitu kan, jadi ya kalau misalnya ada tugas kampus misalnya, ya gue juga kayak ngerasain yang ntar dulu deh gitu, kayak aduh iya nggak ada moodnya gitu. Kalau normal ya. Kalau dulu kan kayak nggak bisa, gue harus kerjain, dapat tugas gue harus kerjain karena gue besok ada kegiatan ini gitu. Jadi enakan sibuk sih jujur. Iyalah enakan ya. sibuk. Lebih jadi banyak kayak cuan juga ya. Iya jadi nggak juga sih, nggak juga. Beb. Seru aja sibuk. Terus lo kan anggapan lo jadi idol sih, kan jadi penyanyi ya. Lo punya nggak sih influence musik lo tuh siapa? Lo sukanya penyanyi Indonesia siapa dan luar negeri siapa yang kayak benar-benar lo kagumin sampai lo rela-rela nonton konser kayak atau apa gitu? Kalau misalnya Indonesia, gue tuh sukanya
kayak Malik, terus gue suka Reza Artamevia. Iya, jadi gue tuh zaman belum pandemi gue sering nonton festival musik nyarinya mereka gitu. Almarhum Glenn Fredly gitu-gitu yang kayak bisa sing along gitu. Kalau misalnya luar negeri apa ya? Gue suka, kalau zaman gue SMP gue suka band-band rock gitu sih, tapi sekarang udah enggak. Dulu gue suka kayak Blink-182, Sum 41 gitu, Green Day gitu-gitu. Kalau sekarang ya gue suka Prep, gue suka siapa ya, John Mayer gitu. John Mayer. Ya cuman gue gak nonton konsernya soalnya mahal. Mahal. Kemarin terakhir gue kayak nonton Java Jazz doang soalnya ada Prep. Kayak gue suka banget sama Prep soalnya. Gitu. Agak luas ya. Iya, banyak ya. Banyak kayak ya. lo dengernya kayak banyak lo ya. sukain banyak ya. Iya, banyak. Bagus emang harus kayak gitu. Iya. Serius. Kalau Kufaku Band tau. kita gak ini. Itu hip hop lu. Enggak, itu band Indo tau, kocak dah. Iya, MV-nya di kolam renang gitu enggak. Astaga. Kira itu luar negeri. Enggak. Ini kayaknya kita yang jelek deh. Oke. Terus kalau misalnya cara nyimbangin kuliah udahlah ya. Maksud tadi kan lu juga udah cerita kalau misalnya kayak lebih fleksibel, lo jadi apa ya? Kayak otaknya udah tahu terorganisir gitu, harus ngapain segala aja. macam. Nah, ini nih cara me time lo di tengah kesibukan. Anak kecil anak kecil bisa dibilang lo kecil lah ya pada saat lo di JKT48 gitu, lo tumbuh gitu kan, lo melewati masa-masa lo bersama-sama dengan mereka dan fans gitu. Me time lo kan juga pasti terbatasi gitu. Kayaknya gue jarang me time deh. Maksudnya kayak ya me time-nya ya di rumah aja gitu kalau nggak ada apa-apa. Kalau sekarang sih kayak sering, tapi kayaknya jarang me time deh karena emang padat kan kalau dulu. Jadinya mungkin efeknya ke sekarang sih, gue jadi kalau sendiri malah kayak aneh, kayak hah kok gue sepi sih. Bisa gue rame-rame gitu. Iya, gue kayak harus ada temennya gitu. Kalau me time jarang sih, tapi kalau sekarang kayak me time-nya paling kayak gue tahu kosongnya kapan, terus gue punya tugas apa, ya gue misalnya kayak kemarin gue nyari buku gitu, jalan sendiri gitu sih kalau sekarang. Apaan sih? Apaan sih? Kita drakoran. Ya kan orang beda-beda gak sih sukanya? Iya. Cuman kayak keren aja gitu. Karena kita gak kayak gitu. Iya, soalnya emang gak ngalamin ini ya, fase-fase kayak kebingungan gitu. Bingung mau ngapain gitu? Bingung kayak yang lo jalanin di hidup lo bener gak sih kayak gitu? Iya sih. Kayak prinsip apa yang lo harus lakuin di hidup lo gitu-gitu, iya kan? Ya gue nyari buku karena kebingungan itu kok. Bukan karena gue suka baca buku juga. Oh, random aja ya. Iya, random aja. Beli buku. Sama kita. Gak ada bedanya. Terus lo kan kemarin udah sempat main film ya. Terus maksudnya lo main film setelah keluar gak sih? Sebenarnya pas main film itu gue OTW keluar gitu, udah ngumumin grad, terus syuting film, tapi filmnya emang keluarnya nggak langsung, keluarnya tuh harusnya tahun 2020, tapi tiba-tiba pandemi kan, jadi kayak ke-hold lagi. Gue boleh jujur gak sih? Apa? Kenapa? Nggak, jadi tuh kan pas gue lihat kan, Reha main film, gue ngomong dong sama coba, Reha main film, oh iya keren, kita harus nonton. Tiba-tiba pandemi kata gue. Tapi banyak film yang ke-hold gak sih gara-gara pandemi nih? Emang corona nih ya. Astaga, sabar. Kayak, temen gue main film nih. Tapi lo nonton gak, Bel? Gue baru mau nonton. Gue harus nyiapin nyali gue dulu, itu kan horor kan. Emang masih ada? Udah gak ada tau. Emang gak ada di itu platform gitu? Kemarin sih keluar di bioskop gitu, tapi kayaknya belum ada di platform. Ya, nanti adain ya. Biar kita bisa nonton. Gue takut ke bioskop juga kan. Karena pandemi. Jadi terus gue juga takut nonton horor dulu sebenarnya. Iya sih. Mental gue dulu. Gak serem kok, lucu. Iya. Bukan film horor, film lawak. Terus nah setelah lo akhirnya graduate gitu kan dari JKT, terus lo main film, terus sekarang lo gue sempat lihat kemarin di Instagram lo bilang kalau misalnya sebenarnya setelah keluar dari JKT itu lo pengen jadi pramugari, cuman lo tes tapi nggak keterima lagi. Sebenarnya keterima sih. Bingung ya lo. Jadi ceritanya enggak, tapi emang itu kayak nggak jelas sih, complicated lah story-nya. Jadi ceritanya gue udah dinyatain lulus gitu, cuman emang kayak ke pending karena
pandemi lagi. Hidup gue mentok di covid. Kesini covid, ke situ covid gitu. Jadi ya sebenarnya kelanjutannya juga kayak masih belum jelas gitu. Cuman karena emang belum dipanggil ya gue jalanin hidup gue yang sekarang aja gitu. Jadi masih nunggu gitu masih. Ya tapi gue udah nggak berharap juga sih. Maksudnya kayak ya gue fokus aja sama yang apa yang bisa gue kerjain sekarang gitu. bagus. Ya ngalir aja lah ya. Iya, nggak usah dipikirin. Kayak air. Rezekinya kemana? Asik. Nah, akhirnya setelah lo maksudnya udah tahu itu kalau misalnya pramugari juga ya udahlah nggak berharap-harap banget. Ada prioritas nggak sih dalam jangka pendek dan jangka panjang ini? Kayak kalau sekarang gue mikirnya misalnya kan gue baru sadar gitu kayak ternyata gue suka ngomong ya gitu. Terus ya udah gue bikin podcast. Iya. Gue juga punya podcast sendiri, dengerin ya anak-anak Visipods. Gue jadi promo di sini. Iya, gue punya podcast kan. Terus gue kayak sempat rencana mau bikin YouTube juga karena menurut gue ya udah nggak sih sekarang kayak bisa cari uang dari digital. Kayak justru itu nggak sih karena pandemi semuanya jadi digital. Jadi ya maksimalin yang ada sih gitu. Terus gue mau nanya deh. Apa? Cepet banget ya, maaf ya. Gue emang tipe orang yang kalau dicat orang langsung ngerit. Terus deh, lo pasti kan punya mimpi dong. Enggak. Iya. Ya udah bubar. Nyebelin. Udah ya selesai ya. Udah aja semuanya ya, yuk. Kenapa nggak? Bercanda. Kenapa? Lo pasti punya mimpi. Nah, mimpi apa sih yang udah lo capai sampai sekarang ini dan apa yang belum tercapai? Dan kalau misalnya belum tercapai, ada nggak sih lo niat yang kayak, oke, mimpi gue ini belum tercapai, gue pengen capai mimpi itu? Kalau mimpi gue yang udah tercapai sih, kayaknya ini deh kayak financial independent gitu deh. Kayak gue bisa bayar kuliah gue sendiri. Terus gue udah nggak minta duit orang tua juga. Terus gue kayak ya udah mimpinya itu sih karena gue kan sempat cuti juga kan dari kampus setahun gara-gara gue pengen pramugari itu. Terus gue sempat kayak konsul gitu sama dosen pembimbing akademik gitu. Siapa dosennya? Kamita. Kamita. Baik banget kan si Kamita. Terus ya dia nanya kayak kamu mau kuliah atau mau cari uang? Terus gue kayak aku mau bayar uang kuliah sendiri gitu. Emang kayak dari kan gue maksudnya udah produktif dari kecil. Jadi gue ngerasa kayak ya masa gue pas udah gede malah minta duit orang tua gitu. Jadi kayak pressure-nya di situ sih. Terus gue kayak mikir enggak lah gue pasti bisa sih gitu. Pasti bisa lah. Bisa. Pasti berkembang. Bisa. Mantap. Nah, ini nih. Ini pertanyaan terakhir. Oh iya. Ini pertanyaan yang kayak ini yang awal-awal masuk UKI gue kayak kenapa semua orang ini di sini? Kenapa masuk UKI? Iya, kenapa? Pas gue pas Kak Omi ngomong, lo tau gak temen lu kan JKT? Hah? Siapa? Gue mikir itu Rahel. Masa sih? Gue cari. Omi. Wow. Kenapa ya bisa masuk Iya, UKI? kenapa bisa masuk UKI? Jadi sebenarnya gue tuh sempat gap year juga setahun. Gila gue nunda-nunda mulu ya, gue lulus kapan nih? Iya, jadi gue tuh pingin banget ini kan masuk negeri, kuliah negeri. Terus gue setahun belajar, terus ternyata nggak dapet tuh. Emang bukan jalannya dari Tuhan gitu. Terus tiba-tiba temen gue di JKT, dia di UKI. Terus tiba-tiba dia yang kayak, udah lo masuk kampus gue aja, deket kan dari rumah lo. Terus gue kayak, iya sih deket. Habis itu kayak di tengah-tengah, kan kayak strategis gitu ya, kayak di tengah-tengah antara Bekasi dan Jakarta di gitu kan. JTBNG ya? Iya. Iya, terus ya udah gue kayak mikir-mikir karena gue kalau misalnya kuliah nggak negeri nggak boleh keluar kota kan. Iya. Jadi gue mikir kayak operasional juga, terus gue mikir kayak waktu itu gue masih kegiatan juga, jadi ya udah deh kayaknya yang paling pas tuh UKI, tapi ternyata emang pas sih. Iyalah pas. Pas sesuai dengan arah lu ke teater ya. Pas searah emang Ya, ngelewatin. searah ya. Nah justru itu kan. Jadi gue gak muter-muter lagi. Kenapa jurusannya hubungan internasional? Apa emang ini dari awal lo pengen atau kayak ya udahlah ngikutin si Kak ini aja? Sejujurnya gue tuh kayak bingung banget mau ngambil apa kan. Gue tuh sempat kayak apa gue ambil komunikasi ya. Terus gue kayak mikir apaan sih semua orang komunikasi gitu. Padahal semua orang HI juga ya. Terus gue sempat kayak mikir kalau HI itu kan general, kayak bisa masuk kemana aja kan kalau kerja. Sama gue sempat ketemu orang
ketemu orang dia jurusannya HI, terus gue ngobrol sama dia nyambung banget, terus gue kayaknya seru deh jadi anak HI, jadi gara-gara orang itu sih. Tapi sekarang mau menikmati nggak jadi anak HI? Agak ada nyeselnya sih. Susah ya? Enggak, kadang gue kan ngerasa kalau gue di dunia biasa apa sih, maksudnya di pergaulan teman-teman gue bercanda mulu kan, terus tiba-tiba kalau di kelas kayak gue bahas, iya bahasnya kayak nuklir lah apa, terus gue kadang lagi kelas gue kayak apaan sih ini serius banget. Gue kayak, tapi ya bagusnya ini sih, maksudnya jadi bisa menganalisis gitu, nggak cuman keadaan juga jadi bisa karena HI gitu. Yeay. Udah sih kita gitu aja. Udah segitu aja. Pamit undur diri. Kita ada pertanyaan sih dari netizen. Oh iya. Bentar ya. Awas gak sih ngomong mulu? Awas, silakan minum gak apa-apa. Dulu waktu masih jadi member, 1 bulan bisa berapa kali show? 1 bulan bisa 1, 2, 3, 4 kali, 12-an kali ya? Banyak ya Bu. Oh, banyak ya Bu. Kan kayak seminggu bisa 3 kalian. Iya 3 kali, terus dikali 4 aja. Oh nih, sebulan. Ada yang nanya lagi, suka John Mayer kan, lagu favoritnya apa? John Mayer suka banget yang banyak, kayak semuanya gue suka. Tapi paling suka Gravity, terus Emoji of a Wave. Iya itu enak banget. Iya kan enak banget. Terus Heartbreak Warfare ya. Apalagi sih banyak banget sumpah. I Still Feel Like Your Man. Still Feel Like Your Man, Friends, Love or Nothing. Banyak banget, gue suka hampir semuanya sih. Gue dengar lagu John Mayer pasti suka. Iya. Bagus. John Mayer enak. John Mayer enak banget kan. Si Abang John, gue manggilnya Abang John. Ya Abang Abang Johnku. Galau juga dia nggak terlalu ini banget kan, nggak gimana ya? Apa sih, nggak terlalu ngebuat kita makin. Enggak sedih banget. Gue pernah nangis pakai lagu John Mayer. Nangis cuman musiknya itu yang. Lo pernah denger Dreaming with a Broken Heart nggak? Itu sedih banget, lo dengerin lagi galau nih, atau enggak You're Gonna Live Forever in Me. Ya boleh nanti tolong dicat aja. Lo baru putus sama cowok lo nih. Aduh, gue aja jomblo aja. Bisa deh mungkin persiapan kalau lo putus. In Me. Wah sedih banget sih. Coba. Apa pertanyaan lagi? Nih. Apa? Kan Kak Rahel cukup aktif di Harapan. Dulunya. Gimana sih prospek nilai dari semester 1 sampai sekarang? Prospek nilai maksudnya? Nilai lo gimana? Oh, Stabil, naik, turun banget atau di gimana? Kampus atau di kampus? Nilai gue ya itu, nilai gue lumayan sih. IPK gue semester pertama sama semester ketiga bagus sih. Yang semester kedua soalnya fail 2 gara-gara gue mau cuti. Gue udah gak peduli gitu kayak. Ya gue kayak udah gak kuliah lagi deh. Ternyata gue lanjut. Harapannya Rahel di tahun ini apa kira-kira? Harapannya di tahun ini semoga lancar sih kerjaan. Amin. Ya kita juga semuanya lancar ya. Amin. Cuan. Iya gak sih? Cuan. Makin gede mikirnya cuan mulu gak sih? Ya, makin gede cuan aja. Iya. Kalau bisa jual apa kayak dijual. Nah, mau. Kalau bisa apa yang dijual aja gitu. Oh ya udah tuh, lanjut ya. Kak Rahel, asik Kak Rahel. Banyak ternyata yang nanya, gue kira nggak ada. Kenapa? Rahel itu introvert atau extrovert sih Kak? Dulu gue introvert, terus kalian tau gak sih yang cobain 16 personality itu? MBTI. Iya. Iya kan ya? Iya, gue cobain dulu gue INFP, sekarang gue jadi ENFP. Kayak ekstrovertnya jadi mulai lebih keluar ya. Ekstrovertnya lebih, presentasinya lebih besar sekarang dibanding dulu. Berarti bisa dibilang karena lo di JKT itu juga jadi bisa lo ketemu banyak orang gitu kan. Banyak orang jadi kayak udah biasa aja. Terus dulu tuh gue yang kayak diem, sekarang gue kalau ketemu orang bisa yang kayak langsung so asik gitu, yang kayak iya bisa yang langsung bercanda sama tongkrongannya gitu. Sotoy banget. Ini gue pertanyaan pribadi boleh nggak? Apa? Ini lu waktu kan misalnya lu waktu masih masuk JKT awal masuk kan lu introvert bisa dibilang. Ada event handshake kan? Iya. Itu kan one on one ya. Itu lu ngobrol gimana dah? Ya kayak basic question aja yang kayak hai kak, namanya siapa kak? Kayak gitu aja, kayak orang kenalan aja, kayak oh kayak nanya kuliah yang gitu-gitu aja sih, nanya gitu sekolah di mana segala macam. Terus kan itu ada waktunya juga kan, jadi kayak nggak pusing. Maaf waktunya habis gitu. Enak ya kayak gitu. Udah gitu ya, tolong maaf waktunya habis.
Terus udah ya? Iya, gue Apa pengen lagi? tanya mulu. Gue juga bingung. Gue mau Karena bahas rata- pribadi sih. boleh. Itu kalau misalnya lo kan udah graduate dari sini kan, Hmm. itu lo bilang kan tadi kan apa namanya udah di list namanya, itu memang udah di listnya itu karena umur kah atau karena apa? Hah? Atau berapa Yang lama mana? lo? Di list nama mana? Enggak, yang lo bilang tadi kan pas lo mau graduate itu kan lo udah tahu nih kapan lo graduate-nya, itu lo yang ngajukin atau dari sana? Oh iya, itu jauh banget ya, nggak sih? Kalau Ini kita graduate sebagai sih dari orang. kitanya sendiri, kayak kalau kita ngerasa kayak gue misalnya udah ada planning lain, terus gue ngajuin buat graduate gitu. Oh, berarti lo Nah, ngajuin diri ya? tapi emang karena orangnya banyak, jadi kadang dibikin- ngantri gitu. Oh, gitu. Karena kan kalau graduate dari JKT kan sama kayak sekolah kan. Iya, Jadi lo- emang harus ada seremoninya gitu, harus ada perayaannya. Kalau lo graduate dari situ kayak menyatakan lo lulus gitu. Oh, makanya kemarin lo akhirnya digabungin konser nggak sih? Iya, iya. Apa kelopak Rame-rame kelopak bunga. soalnya banyak yang pengen cabut ternyata. Ya Allah, jangan ketawa sih lah. Ya lama banget ya. Nanti ini begini dikatanya gue ketawa. Aduh, ngakak banget. Kenapa lo ngakak banget? Gak mau ngakak aja. Bisa pas yang lo keluar itu kan banyak banget yang keluar. Banyak 9 gak sih? 9. Iya 9. Gila gue tahu banget. Iya 9. Iya, 9 lah. 8, 9. Mm-mm. Ya, abis itu kan gue bisa dibilang lo waktu konser perkenalkan nama kami JKT48 ada gak sih? Ada dong. Itu gue nonton lah. Oh iya serius? Itu gue nonton. Di tenis indoor. Iya di tenis indoor jam 2 siang, gue inget banget. Gue sampai nyari tiket Kan gratis ke lempar media. bola kan? Lempar bola gak sih? Yang kita lempar bola Iya, bertanda iya. tangan. Kayaknya iya, tapi gue di tribun atas aja nih nggak dapet bolanya. Coba Nggak dapet bola, nggak dapet tantangan juga ya? Iya seru banget, tapi seru. Kasian banget. Vibes konser JKT itu seru tau, lo harus coba deh kapan-kapan. Seru banget. Coba, boleh. Iya. Pada masa itu. Iya karena rame banget. Pengen tuh sebenarnya gue nonton lagi, tapi kapan-kapan ya. Oke. Sekarang Tunggu udah pandemi mundur ini ya. sudah berlalu, semoga Iya. pandemi ini cepat berlalu. Amin. Oke. Apa yang mau gue terusin? Oh, gue ada pertanyaan lagi. Apa? Lo kan ada golden rules ya? Oh iya. Golden rulesnya itu nggak boleh pacaran. Iya. Oh, Jadi gua udah jelasin nonton. dulu. Jadi di Itu kan- JKT itu kayak golden rules, kayak nggak boleh pacaran Pacaran, member-membernya. Iya. Kenapa Terus, memang? nah makanya gue Karena- bilang lagi, masa muda lu kan di JKT, masa lu nggak mau itulah Nggak ada hasrat gitu Nggak ada sama hasrat. cowok. suka sama cowok. Atau ntar lo ada romansa hidup gitu kan? Ya nggak boleh ketahuan aja. Iya. berarti Gitu diem-diem. guys, Gitu nggak tahu guys, kan lo buat semua. kalian. Ya, buat kalian para member udah, ya. Jadi kayak waktu zaman kan dulu nggak boleh pacaran, terus nggak boleh foto sama cowok berdua, nggak boleh. Nah prinsip gue waktu itu dikasih tau siapa ya, prinsip gue kalau lo nggak foto sama cowok sama sekali, atau enggak justru foto sama semuanya. Jadi di pertemanan gue juga kayak gitu, nggak temenan sama cowok sama sekali atau temenan sama semua cowok. Akhirnya gue kayak temenin semua orang, gue foto sama semua orang, jadi orang kayak nggak tahu, ngerti nggak? Kayak, pacar lo siapa, temen lo siapa, kayak Oh, sekarang. iya, iya, gitu. Lo bareng-bareng mulu gitu ya kayak. Kalau gue gitu, Iya ya bisa ya kayak gitu ya. Tolong ya untuk para member ya. Jangan diajarin. Beb. Maaf ya Bun. Mari kita tahan dulu ya Beb. Apalagi ya? iya sih kalau dekat sama Gue cowok. pengen pertanyaan ngulik sih sebenarnya. Ngulik tentang apa ya? sih? Ada ini JKT48 kan suka dikasih kado ya sama fans. Oh iya dikasih gift. Kado termahal yang pernah lo terima apa? Kayaknya iPhone deh. Demi apa? Sumpah. Ntar gue kaget. Gue mau jadi JKT. iPhone. Jadi waktu itu waktu SMA handphone gue hilang. Gue balik sekolah, handphone gue hilang, gue taruh kantong. Terus nyampe rumah gue kayak handphone gue mana? Ya jatuh di jalan gitu. Terus gue hari itu ada show kan. Terus gue datang show, temen Berarti gue. lo sempet cerita di Twitter gitu kalau HP lo Iya, hilang? jadi ya enggak kan gue pakai handphone. Oh, iya. Handphone gue kan Kalau hilang. lewat laptop. Nah terus temen gue kayak fotoin gue gitu pas nyampe teater, kayak ngomong kasihan banget nih orang HP-nya hilang. Terus nggak lama itu hari apa ya gue lupa. Pokoknya kayaknya sehari atau 2 hari setelahnya ada orang ngasih ke gue, ngasih gift gitu, tempat pensil. Terus kayak nih gitu, terus gue kayak apa nih Kak, makasih ya gitu kan. Terus pas gue buka, HP. Kaget. Gue juga kaget. Gue juga sih. kaget. Gue juga kaget sih. Iya kan. Karena Apalagi sempet ngulik juga ngeliat website JKT itu kalau misalnya ngasih kado harusnya nggak boleh lebih dari 1 juta. Akhirnya dibikin peraturan kayak gitu karena dulu yang Dapat kado. sering dapat kado mahal-mahal gitu member. Seru ya.
Yuk kita jadi. Nggak jadi deh, gue nggak mau jadi JKT. Orang cuma nggak boleh lebih dari 1 juta. Lu pengen kadonya. Ya Allah, Iya, seru kayak banget. gitu. Udah bisa udah belum nih gue. Seru banget ya sih. Kok gue kayak ngomongnya udah lama deh. Gue mau ngasih tantangan. Apa? Apaan sih Bel? Ngapain sih Lu lu? mau ngasih tantangan apa? Gue mau nyuruh dia nyanyi. Coba nyanyi Apaan dong. sih? Nyanyi apaan ya? Nyanyi apa? Lagu John Mayer kan lagu siapa? Jago John Mayer. Nyanyi dong kak. Lagu audisi gue JKT aja. Oh iya boleh. Gila ya. Kak nyanyi kak. Diam. Apaan sih gak usah kayak gitu? Apa ya judulnya? Oh gue nyanyi lagunya Ekotes yang Percayalah Kasih. Coba nyanyi. Gue malu Aja enggak apa. Biar tahu semua anak fisip. 3. Percayalah kasih, cinta tak harus memiliki, walau kau dengannya, namun ku yakin hatimu untukku. Oke. Gue geli sih. Kayak galaunya dapet gitu. Pantas ya diterima di JKT, lagu suaranya bagus. Kalau gue diterima nggak ya? Enggak. Tapi gue kalau nyanyi sama ngomong suaranya beda banget kan? Beda. Gue juga kayak kadang kalau gue record sendiri gue kayak kenapa sih suara gue boleh request juga nggak? Nyanyi itu dong Himawari. Himawari gue suka banget. Boleh request gak sih gue? Boleh ya. Susah itu nadanya tinggi banget sumpah. Kayak harus effort gitu loh. Yang refnya aja. Iya itu justru ref yang tinggi. Justru ref yang tinggi. Kamu ngajak ribut ya? Zaman Oh nih Candy. Candy. Gue kira dia boleh. Yang dengerin juga nggak ada yang tahu sih. Iya. Iya bener. Iya Tapi sih. ya udah. Ya udah. Apa ya? Pengen sih. Gue juga pengen nyuruh dia nyanyi lagi tapi gue nggak tahu gitu nggak nyanyi lagu apa. Gila karaokean apa kita abis ini? Kangen gak sih karaoke? Oh iya. Oh lagu kesukaan gue. Akhir-akhir ini gue lagi suka lagunya Uta siapa namanya? Likumawa. Oh, itu. Likumawa. Yang Sesaat Kau Hadir, terus yang Esok Kan Masih Ada, sama satu lagi apa? Tersiksa Lagi ya. Aduh sih Pak. Tersiksa Lagi, terus Nyanyilah Tersiksa Lagi tuh request dari director. itu yang mana sih yang di manakah itu ya? Oh iya. Bersih Kora. Enak banget lagunya, kalian Coba harus nyanyi. dengerin. Hah, nyanyi. Kok jadi nyanyi mulu? Gue juga suruh nyanyi terus ya. Iya, gue kaget. Terus lagi suka juga lagunya Diskoria yang Kreisha, tau gak sih? Oh iya itu lagunya enak. Enak banget Discordia kan? kayaknya semua enak deh. Itu kayak 24 hour kayak muter mulu di rumah gue. Discordia Iya, disuruh nyanyi juga. Oh, Lu yang bener aja lah. Mau yang Tersiksa Lagi, ya Allah request no. Nyanyiin Cel. Gimana ya? Di manakah akan gue geli. Enggak. Gue mau ngerekam gue geli kayak di manakah mencari pengganti dirimu, apaan sih? Kok gue geli sih? Enggak, gue nyanyinya kayak kesannya gue lagi nyari-nyari gitu kayak di manakah, apaan dah? Ini kan udah nyanyi terus ya. Jangan. Gue kemarin lihat lu ngepantun gak sih pas di live show teater? Buka besok apa sih katanya besok gue jadi member lagi. Jangan lupa ya nonton film apa sih gitu. Aduh gue lupa jalan-jalan. Lo pada nonton di mana sih? YouTube. Kan ada yang pas graduation live show teater. Oh, Sambil lari-lari deh. Iya, coba dong pantun. Iya, ngakak banget disuruh pantun. pantun apa? Bentar ya. Ya udah pernah lo keluarin juga nggak apa-apa lah. Kali aja orang-orang mau mengenang. Gantinya rokok. Apaan sih nggak jadi? Ya udahlah kita selesaiin aja sini ya sama teman-temannya. Kita juga salah karena kita tiba-tiba nyuruh pantun Cal. Pantun dah kan orang pikir dulu ya. Ya udah. Jadi guys hari ini segitu aja ngobrol kita sama Rahel. Pasti lebih seru kan dibanding dari kemarin-kemarin. Iyain aja ya. Ayo semuanya iyain. Gue ada ya. Wih. Gila kan kapan lagi kita iniin ngobrol sama idolanya para remaja ya. Jadi ya segitu aja sih kita ngomongnya, jangan banyak-banyak. Kalau mau banyak-banyak pengen tahu Rahel gimana masuk Visipol. Promosi terus. Aduh gue ngakak sendiri. Kayak gue dongo deh.
Ya udah sih. Makasih Rahel Makasih udah juga datang, ya. makasih udah nyempetin Makasih, hadir di guys. sini dan Udah bercerita. nanya-nanya. Iya, banyak banget pertanyaan kita. Iya, soalnya Lebih kayak interview ya. udah jarang ditanya soalnya. Ya udah. Ayo semuanya fans-fans Rahel bisa langsung nanya Rahel aja ya. Tinggal. Iya, udah. Oh gitu. Akun Bel. Twitternya juga dikepoin aja. Iya, jangan lupa di follow RCL Natasha. Iya. Kalau aja ada yang mau tertarik buat collab podcast sama Rahel, bisa hubungin Rahel aja. Oke, segitu aja guys hari ini. Jangan lupa follow Instagramnya Visipods Uki